Selamat datang di Podcast Pena, ruang suara dari Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Pena, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Bersama saya, Indah Dwi Lestari, akan menemani Sobat Pena untuk ngobrol hangat hari ini. Nah, untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang tip dan trik menjadi penulis yang lebih handal. Nah, kali ini aku tidak sendirian teman-teman, karena aku hari ini ditemani oleh narasumber yang sangat spesial hari ini, yaitu ada Bapak Aulia Rahman, SKM MKM. Nah, fun fact-nya Sobat Pena, Pak Aul ini merupakan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga merupakan seorang penulis. Ya benar Pak? Ya benar sekali. Oke. Kabarnya Pak Aul? Alhamdulillah baik. Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Indah hari ini sangat bersemangat karena kita bakal ngobrol seru-seruan nih Pak Aul di podcast kita hari ini. Oke Pak Aul, bincang-bincang tentang kepenulisan nih Pak. Indah sangat penasaran banget gimana perjalanan dari awal Bapak sebelumnya kan menjadi dosen FKM lalu menjadi seorang penulis, itu bagaimana sih Pak perjalanannya sampai Bapak ada juga karyanya yang udah terbit juga kan Pak. Nah boleh dong Pak. Jadi sebelumnya sampai sekarang ya, cikal bakalnya itu yang pertama Bapak tentu saja dari waktu kecil ya, dari SD majalah ya kan, baca-baca. Mungkin ada yang Indah juga pernah baca majalah Bobo, iya Pak, majalah ada. Ino ya, majalah anak-anak. Nah di situ kan kita banyak membaca karya-karya orang kan, ada cerpen, Iya, lalu ada dongeng. Nah di situ tuh kayak karena sering baca, jadi tertarik tuh, pengen juga deh bikin cerita sendiri. Awal mulanya dari situ. Jadi mulailah tuh kan bikin cerita-cerita sendiri yang awalnya hanya diketik sendiri lalu dibaca sendiri gitu. Sampai ke tahap dimana waktu itu pengen punya majalah sendiri. Jadi Pak beli buku, nanti dalamnya Pak isi sendiri dari daftar isi. Terus ada cerita, ada komik, ada puisi kayak majalah. Tapi benar-benar Pak semua yang ngisi satu buku gitu, dan itu dibaca bergiliran sama teman-teman di kelas, itu senang banget. Nah itu cikal bakalnya dari situ tuh. Maka akhirnya waktu SMP kelas 3 sampai SMA itu akhirnya punya media sendiri namanya blog. Tahu ya, blog ya. Nah jadi kayak website tapi personal. Nah akhirnya tulisan-tulisan Pak akhirnya terbit di situ tuh awalnya ya, cerita pendek, puisi, dongeng dan lain-lain, sampai cerbung juga waktu itu ya. Dan akhirnya kelas 3 SMA baru mulai publish di koran, di majalah ya, di berbagai tempat gitu. Sama sekarang nih lagi ngerjain buku. Oke, kan awal Bapak berarti dari majalah Bobo kan Pak? Majalah anak-anak lah istilahnya. Nah terus Pak salah satu menulis juga ya, Pak di di situ. Singgalang. Jadi tahun 2000 berapa itu? 2009, 10, 11 kalau nggak salah ya. Jadi kelas 2 SMA tuh awalnya, kelas 3 SMA. Nah jadi ada di situ tuh programnya namanya Singgalang Masuk Sekolah kan. Jadi anak-anak sekolah yang suka menulis berkumpul di sana dari berbagai SMA se-Sumatera Barat. Nanti kita di situ ada kayak briefingnya, ada meetingnya. Jadi semacam kayak kita tuh jadi apa tuh istilahnya ya, penulis tetap di sana gitu, khusus untuk satu hari edisi, waktu itu hari Rabu. Jadi ada nama edisinya tuh rubrik Singgalang Masuk Sekolah. Jadi 3 halaman terakhir koran itu anak sekolah ngisi semua. Nah Bapak berada di situ tuh. Oke, kan tadi ada juga beberapa karya Bapak yang udah terbit. Udah ada berapa aja tuh Pak sekarang yang udah terbit? Yang udah terbit itu kalau di koran yang banyak ya, itu ada cerpen, serbung, puisi, sama opini, itu juga udah banyak. Kalau yang nasional mungkin majalah ya. Ada satu majalah offline, majalah Hai, tau nggak? HAI, majalah Hai. Hai, Ya, majalah remaja gitu. Nah di situ cerpen ya yang publikasi. Terus satu lagi majalah online. Ya, tulis fiksi apa gitu namanya dulu. Sekarang udah nggak aktif websitenya, tapi dulu aktif banget dan itu terkenal banget gitu di situ di internet. Sekarang kan udah zaman sosmed kan, jadi website udah pada nggak nyala lagi deh. Berarti kalau untuk sekarang ada nggak sih Pak buku atau yang mau terbit Ya, lagi? judul bukunya itu adalah Blogging for Mental Health. Oke, sesuai banget. Jadi karena ranah backgroundnya kesehatan masyarakat, hobinya ngeblog ya, jadi disatuin bloggingnya itu dimana biar bisa jadi kesehatan kan. Nah ya salah satunya adalah terapi. Jadi dengan menulis itu ternyata bisa menyembuhkan orang-orang yang punya luka, kan dibahas di situ. Coming soon. Coming soon. Nah ini juga penasaran Pak, kenapa sih Pak Bapak tuh harus
menerbitkan sebuah karya, karena kan kita ketahui kalau menerbitkan sebuah karya itu lumayan susah kan Pak. Nah Bapak sendiri sangat gigih dan juga semangat banget untuk menerbitkan sebuah karya itu, kenapa sih Pak bisa seperti Kayak itu? awal mulanya dari yang waktu SD itu tuh, yang Pak bilang bikin majalah sendiri, ditulis-tulis. Di situ Pak baru sadar ternyata memang sharing itu bener-bener kayak apa ya istilahnya, buat kita seneng tuh ya gitu lah. Nah di situ tuh kayak titik balik menemukan tujuan menulis. Tujuan menulis apa sih? Ternyata buat diri sendiri, iya benar. Dan semua orang juga lakukan itu kan, menulis untuk diri sendiri. Pokoknya menyampaikan apa yang dirasakan, yang dipikirkan, itu tuh sudah bikin happy gitu kan. Ternyata bisa bikin lebih happy lagi kalau tulisan kita itu dibaca orang gitu loh. Nah di situ tuh awal mulanya. Makanya waktu ketika ada kesempatan untuk bikin blog waktu SMP ya. Jadi zaman-zaman SMP tuh lah mungkin yang zaman Pak dulu tuh happening banget blog tuh gitu ya. Semua orang punya gitu ya. Semua orang dulu sosmed belum banyak kayak sekarang ya. Dulu sosmed tuh cuma ada Friendster kalau nggak salah namanya. Nah blog ini salah satu yang populer tulisan dan orang akan baca dan orang akan komen. Di situ ada fitur-fiturnya kan gitu. Nah itu jadinya lama-lama jadi kesenangan tersendiri buat Pak gitu ya. Karena ketika orang bilang iya ya ternyata gini ya, misalnya kalau dari artikel edukasi, oh iya jadi tahu nih, terima kasih ya, itu senangnya luar biasa kan. Apalagi kalau ceritanya kayak cerpen gitu, ini jadi ini relate dengan kejadian kisah nyata bla 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 gitu. Di situ Pak jadi kayak oke, harus lebih banyak nih tulisan yang dipublikasi gitu. Makanya jadi mulailah terbitin di koran, di majalah, di media-media online gitu. Ya, biar orang banyak baca, orang banyak terhibur, kita pun jadi seneng gitu. Oke, gitu Sobat Pena. Jadi kita kalau punya karya itu jangan dipendam-pendam aja iya, ya. Kan banyak tuh sekarang tuh kayak orang-orang tuh punya hobi menulis, punya minat menulis, tapi diketik ya sudah disimpan aja di flash disk gitu. Gak ada gak ada tujuannya. Nulisnya itu ya sekedar nulis aja gitu kan. Dan itu sayang banget gitu loh. Karena ternyata dengan mempublikasikan naskah kita, tulisan kita, itu banyak banget benefitnya. Kalau tadi kan cuma bikin happy, bisa jadi populer kita kan dengan tulisan. Terus kita juga bisa dapat uang loh. Bapak waktu terbitin di koran itu dibayar sama korannya per tulisan. Ya dulu waktu SMP itu kayak sebulan bisa kayak 300 ribuan. Itu gede banget loh. Zaman-zaman tahun 2009 itu gede banget. Tapi sekarang masih gede juga loh Pak itu buat anak kos. Lumayan ya, bisa buat makan berapa minggu gitu ya, 300 ribu. Nah itu ternyata bisa loh dari sana ya. Jadi dari tulisan itu bisa jadi uang, popularitas. Kita juga bisa jadi mengumpulkan followers. Sekarang kan zaman sosial media ya, mengumpulkan followers. Jadi nanti kalau kita followersnya banyak, bisa berkarya, bisa jualan, bisa apa aja gitu. Kalau kita udah punya masa, ada banyak sekali kesempatan yang terbuka buat kita gitu loh. Nah kalau bisa terbitin. Oke Pak, nah juga seperti yang kita tahu juga Pak, kalau setiap apapun yang kita lakukan pasti banget ada tantangannya sendiri. Nah seperti kayak ide tuh sulit untuk muncul nih Pak, ide untuk menulis. Kita punya keinginan untuk menulis tetapi idenya masih di awang-awang. Nah itu gimana sih Pak cara kita mengatasi, atau bagaimana sebelumnya Bapak sudah mengalami hal-hal tersebut? Ada dua. Kalau yang sebelum kita menulis, artinya memang belum ada ide sama sekali gitu ya. Nah maka yang Pak lakukan adalah dengan browsing. Browsingnya ini nggak cuman searching Google aja, enggak ya. Tapi di berbagai ini, di YouTube, kita bisa lihat yang lagi tren apa nih sekarang, itu contoh. Yang kedua bisa kita kayak buka-buka video klip lagu mungkin ya, atau mungkin kayak drama pendek atau kan sekarang di YouTube tuh ada namanya shorts ya, video-video pendek. Nah sama kayak yang di sosmed juga kan, di TikTok, di Instagram. Dari kita mengamati konten-konten yang sudah ada itu, kadang-kadang jadi terbersit gitu. Kayak misalnya contoh nih yang lagi viral sekarang tentang bapak-bapak yang jualan es teh kan, itu yang lagi viral banget kan. Nah jualan es teh terus diketawain kan. Nah itu bisa jadi cerpen loh, walaupun tidak mengikuti cerita yang di viral-viral itu ya, kita bisa mengkreasi. Atau kalau misalnya nggak mau terlalu sama nih, oh iya mungkin bapak-bapak yang jualan pop ice misalnya. Nah untuk memenuhi, dan akhirnya anaknya bisa sarjana gitu kan, kedokteran lah contoh ya. Terus satu lagi Pak juga seneng dapetin inspirasi itu dari traveling ya, jalan kemana gitu. Dan biasanya Pak perjalanan darat, kayak misalnya naik bus, itu pas ngeliat keluar tuh ada aja yang kelihatan kan, anak-anak yang dimarahin ibunya lah, ya kan, pedagang gorengan lah, orang-orang yang ngojek nggak dapat penumpang lah. Itu bisa jadi ini kan sumber inspirasi cerita. Atau kalau yang non fiksi juga bisa gitu kan, tentang realita kehidupan saat ini, gap antara si kaya dan si miskin, segala macam lah, macam-macam bisa lahir ide dari sana. Itu kalau sebelum menulis.
Kalau yang lagi menulis tiba-tiba putus idenya di Iya. tengah, nah itu kan ada yang kita kenal dengan nama writer's block ya. Nah, kita udah nulis nih, tapi di tengah jalan buntu mau dikemanain nih gitu. Itu gimana ya gitu kan. Nah, kalau Bapak biasanya menyiasatinya adalah dengan bikin framework namanya, kerangka. Ya, jadi kita bikinin panah-panah gitu kan. Jadi dari awal sampai akhir itu sebenarnya kita udah bikin dulu panah-panahnya. Awalnya gini, terus ada di ke sini, terus dari sini kemana nih? Habis ini lagi nanti apa nih yang kejadian nih? Di sini ada apa aja nih nanti sampai ending. Jadi kita menulisnya itu tertata dari awal sampai akhir, nggak lari-lari. Nah mungkin jadi tips juga buat yang teman-teman mau menulis, tapi menulisnya itu apa yang teringat, nulis kayak gitu yang random spontan kayak gitu kadang-kadang bagus. Kita jadi kayak punya kreativitas yang nggak bisa diatur-atur gitu, kadang-kadang bisa lebih bagus dari yang sebenarnya kita rencanakan. Sayangnya negatifnya adalah itu tiba-tiba putus di tengah jalan. Nah jadi biar mengakalinya, kalau bisa kita punya kerangka dulu dari awal. Habis ini apa, misalnya A, maka setelah A, B, setelah B, C, setelah C, D, setelah D, E, sampai selesai F misalnya. Jadi kita tidak akan kena tuh yang namanya writer's block. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita kena writer's block, biasanya Pak akan lagi mumet misalnya kan, tiba-tiba nggak mood nulisnya, tiba-tiba suntuk banget nih untuk ngelanjutin gitu. Biasanya Pak ambil jeda dulu ya, take a break. Pergi dulu traveling kemana ya, makan dulu di tempat yang Pak suka gitu, pergi dulu sama teman-teman. Nanti biasanya balik sudah segar lagi. Ya, jangan dipaksain gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa ya udah, kita tinggalin dulu ya. Berhenti sementara itu beda dengan berhenti selamanya ya. Jadi take a break beda dengan stop ya. Jadi kita take a break dulu nih, kita jeda dulu, dan itu biasa kok, dan bahkan penulis-penulis besar itu juga melakukannya gitu ya. Lalu nih Pak, kalau untuk di industri itu penulis itu gimana sih Pak ininya? Apa? Kayak di dunia industri sebagai penulis, apalagi penulis yang pemula itu, apakah bagus atau gimana Pak? Oke. Ini terkait finance juga kali ya, kayak keuangan juga ya. Oke. Kalau zaman Bapak dulu menjadi penulis itu langsung kaya raya. Bahkan dia nggak terkenal pun bukunya langsung kaya raya. Pertama aja misalnya, itu dia udah mengantongi beberapa juta biasanya. Tapi fenomena saat ini memang ya, kalau kita lihat karena sekarang zamannya digitalisasi gitu kan, nggak lagi orang-orang ramai di toko buku, beda dengan dulu ya. Mungkin kalau dulu orang-orang akan jadi kayak salah satu tempat favorit, sehingga mungkin tidak seperti dulu antusiasmenya gitu ya dalam membeli buku yang hard. Nah tapi kita kan sebenarnya para penulis juga bisa mengikuti zaman juga. Kalau sekarang digitalisasi ya, maka menurut Bapak untuk penulis saat ini masih punya peluang yang cukup besar ya untuk berkarir, untuk sukses. Cuman mungkin menurut Pak pribadi ya, kalau hanya itu satu saja yang jadi sumber pendapatan kayaknya agak sulit kalau saat ini ya, agak sulit gitu loh. Memang harus ada plan B-nya gitu loh. Misalnya seorang penulis sambil pengusaha ya kan, Sambil jadi dosen. boleh. Nah seorang penulis sambil pemilik kafe misalnya, seorang penulis sambil gitu. Kayaknya kalau sekarang harus ada plan B seperti itu, karena kita tidak tahu nih ke depannya akan gimana lagi nih situasinya gitu kan. Kalau yang untuk penjualan, sekarang memang penjualan buku hard copy itu di mana-mana turun ya. Sekarang orang tidak lagi bergairah seperti dulu ya. Bisnis percetakan tuh anjlok sekali sejak zaman digitalisasi ini ya. Dulu tuh kayak di mana-mana kita lihat loper koran gak sih? Iya. Ya kan, orang jual koran di mana-mana pinggir jalan. Sekarang udah gak ada. Ya udah nggak. Karena ada sekarang lagi. berita bisa didapatkan dari handphone kan, dari smartphone. Majalah juga kan sekarang udah pada tutup ini loh, tutup brand. Ya dulu tuh banyak berbagai macam majalah, sekarang tuh sudah tinggal sedikit. Banyak sekali majalah-majalah besar yang sudah tidak buka lagi, yang tidak lanjut lagi edisinya gitu ya. Yang bertahan tuh paling majalah-majalah yang besar ya, majalah-majalah yang sudah punya istilahnya finance yang baik lah gitu, sehingga dia bisa tetap stable walaupun sekarang zamannya online. Nah, jadi yang bisa dilakukan mungkin salah satunya adalah kalau kita mau menulis dan ingin menjadikannya karir gitu ya, atau menjadikannya peluang untuk pekerjaan atau mendapatkan uang, iya bisa aja. Cuman sebenarnya kita tidak boleh menutup diri dari digital ya. Kan sekarang sudah banyak platform nih untuk yang penulis digital ya, kayak misalnya apa sih contohnya? Yang untuk yang kayak bisa kita baca di website itu loh, kayak di ebook gitu ya, Novelmy,
Terus yang juga viral apa kemarin Pak, lupa. Aduh, apa nama aplikasinya? Ya tapi paham kan maksudnya? Ya, Paham, Pak, aplikasi tulisan digital ya. Kita bisa baca artikel di sana, bisa baca cerpen cerbung di sana, baca novel juga ada yang versi digital. Ya, webtoon. Webtoon. Wattpad maksudnya tadi. Wattpad ya. Itu kan juga bisa jadi sumber uang ya. Bahkan sekarang kalaupun dia nggak jadi sumber uang, tapi kalau pembacanya banyak, itu akan jadi bisnis yang menggiurkan untuk lanjutan bisnis itu. Contoh kayak misalnya kita nulis Wattpad terus dibaca oleh 1 juta pembaca misalnya. Berarti suka yang banyak yang suka kan. Nanti ada yang minta dijadiin film, mau nggak? Ya jadi membuka peluang lain malah gitu. Jadi peluangnya masih bagus kok. Jadi nggak berarti sekarang zaman digital penulis tidak ada lagi, enggak ya. Itu salah besar ya. Dan boleh juga nih Pak, Indah minta motivasi dari Bapak untuk Sobat Pena yang ragu atau takut untuk menulis. Oke. Yang pertama mungkin menurut Pak internal dulu ya. Kita kenali dulu diri kita gitu loh. Bener nggak nih menulis nih passion kita? Bener nggak menulis nih minat kita ya, interest kita? Jangan kita FOMO. Ya, FOMO ya, fear of missing out. Kayak orang nulis kita nulis pula lah gitu. Padahal sebenarnya ternyata kita nggak minat. Bener nggak nih menulis passion kita? Memang bener nggak nih kita tuh memang jadi seneng kalau kita nulis? Nah, kalau itu jawabannya iya, maka baru kita bisa memikirkan untuk kelanjutannya nih mau gimana gitu ya. Tapi kalau enggak ya Pak rasa jangan memaksakan diri sih sebenarnya gitu ya. Kan kayak ada banyak bidang lain yang bisa ditekuni, nggak harus jadi penulis. Contoh walaupun dia misalnya di UKM Pena nih, yang UKM jurnalistik, ternyata dia nggak suka nulis dalam hatinya, tapi dia suka meliput, ya sudah, dia jadi reporter aja gitu kan, nggak harus jadi penulis. Sebagai seorang penulis nih yang suka dunia kepenulisan, maka saran Pak yang paling utama adalah mulai aja dulu. Hashtag mulai aja dulu. Itu kayaknya di mana-mana ya kita dengar ya, mulai aja dulu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak mikir, nggak jadi-jadi tuh karya ya, nggak jadi-jadi tuh tulisan. Ya jadi tulis aja dulu. Ya, seberapa jeleknya tulis aja dulu. Nanti kalau mau bagus kan kita tinggal revisi, kita tinggal rewrite gitu ya. Tulis, edit lagi, tulis, edit lagi, tulis, edit lagi. Seperti itu. Papa pernah baca ini ya, salah satu quote yang bagus banget. Tulisan yang baik adalah tulisan yang jadi. Tulisan yang baik adalah tulisan yang ada. Nah, bukan tulisan yang ada di kepala saja, tapi yang ada nampak gitu loh. Karena apa? Karena kalau nggak ada tulisan yang mentah, kalau dia bisa, oh ya kan dia masih belum bagus nih, masih kurang bagus. Iya itulah tulisan awal. Kita kan tidak akan publikasi tulisan awal kan. Kita akan edit dulu ya nak. Kita akan lapis, malah mungkin editnya berlapis-lapis ya, editing tahap 1. Minggu depan kita pengen ngedit lagi, kita baca ulang, kok kayaknya ini perlu tambah lagi, edit tahap 2. Atau mungkin kita pengen pendapat orang lain nih gitu kan, kita tanyalah teman-teman, bagus belum, apa nih tambahannya, masukannya bla bla bla. Oh ya bagus juga tuh, kita tambah lagi, editing tahap 3. Nah baru nanti jadinya bagus ya kan. Sama kayak kita bikin karya seni yang lain lah, kayak bikin lukisan, kayak bikin patung gitu ya, nggak bisa sekali jadi langsung bagus. Pasti semula awalnya tuh kurang ya. Pas sendiri Pak aku ya kalau bikin karya gitu ya, pasti nggak akan sekali tulis jadi selesai kirim, nggak. Pasti akan didiamkan dulu sehari, besok baca ulang lagi, karena kadang-kadang pikiran kita berbeda-beda kan setiap harinya, mood kita kadang-kadang berbeda setiap harinya, dan itu melahirkan tulisan yang berbeda-beda pula gitu loh. Maka kita tinggal layer-layer aja nih, editing tahap 1, tahap 2, tahap 3, nanti jadi bagus. Tapi kalau yang tulisan mentahnya ini aja belum ada, apa yang mau diedit? Iya benar. Iya kan? Tulisan pertamanya aja belum ada, apa yang mau diperbaiki? Jadi itu dulu tuh yang penting, tulis aja dulu. Mulai aja dulu, nggak usah terlalu banyak pikir, terlalu gila-gila ide, gila-gila bestseller, itu nanti lah. Yang penting ada dulu. Percayalah bahwa semua karya itu bisa diperbaiki, bahwa semua karya itu bisa di-upgrade. Bahkan sekarang penulis buku yang sudah publish bukunya ya, ada nanti versi istilahnya versi editing yang tahap 1, tahap 2-nya dia lahirkan versi revisi itu kan. Ada pernah baca kan, ada buku edisi revisi atau edisi repackage gitu ya. Nah nanti dikasih bonus mungkin atau tambah tebal dia. Dan itu lumrah kok, dalam semua karya itu boleh gitu, itu sah-sah saja gitu. Bahkan dalam hak kekayaan intelektual itu juga boleh. Buku yang versi revisi itu boleh diakui juga, diterbitkan ulang gitu istilahnya. Jadi boleh kok kita memperbaiki, mengedit, merevisi itu boleh. Jadi janganlah kita mikirnya nulis tuh harus langsung sempurna ya, langsung bagus. Itu jadi beban loh.
Gara-gara itu banyak orang yang tidak jadi menulis gitu loh. Jadi menurut Pak adalah tulis aja dulu seberapa ada, seberapa jadi gitu ya. Nanti kita perbagus, nanti kita permanis, nanti kita bikin lebih enak gitu. Ya, yang penting tulis aja dulu. Oke Sobat Pena, yang penting kita punya niat dan juga kemauan ya Pak dulu. ya. Karena kalau nggak diterapkan tuh niat dan kemauan jadi tulisan jadi apa yang mau kita kalau kita ini kan gitu ya. Kalau semuanya di kepala sampai kiamat aja di kepala aja letaknya. Nah, harus dituliskan, harus diketik atau ditulis tangan. Kalau Pak suka tulis tangan. Karena kadang-kadang sambil nulis itu kebayang-bayang lanjutannya apa. Kalau ngetik kadang-kadang mendek, kadang-kadang buntu kan. Iya. Lebih enak nulis tangan. Tapi beda-beda orang sih. Ada juga yang ternyata lebih nyaman dengan tulis tangan. Ada juga yang lebih nyaman pakai voice note. Ada yang sekarang fiturnya voice to text, tau nggak? Voice to text. Jadi kita ngomong langsung oleh AI yang di handphone ini dijadikan tulisan. Nah, ya kayak mirip-mirip kayak Google apa Oke Google gitu kan. Nah, kan kita itu malas ngetik gitu kan. Sambil jalan aja lah, nanti dia ngomong kayak orang nelfon, ternyata dia lagi nulis. Nah, sekarang udah banyak sekali fitur-fitur yang menyenangkan ya untuk para penulis tuh, jadinya sekarang sudah tidak susah lagi. Dulu bayangkan lah dulu zaman-zaman Pak dulu tuh kita pakai mesin ketik yang satu-satu yang satu-satu huruf yang bunyinya ngejrek-ngejrek, yang lumayan PR kerjainnya. Sekarang aduh, bahkan tanpa ngetik juga bisa nulis ya, saking canggihnya. Jadi nggak ada alasan kayaknya untuk nggak mulai gitu ya. Mulai aja dulu, tulis aja dulu gitu. Oke Pak, karena kita udah sampai di penghujung, boleh dong Pak kasih closing statementnya buat Sobat Pena yang lagi nonton nih Pak. Oke, baik buat teman-teman semuanya, Sobat Pena, maupun yang lain juga ya, mana tahu kebetulan nonton vlog ini gitu ya. Ingatlah bahwa tidak ada satu karya tuh yang sempurna dari awal ya. Pasti semuanya itu butuh proses. Maka tidak bisa sekali jadi instan-instan gitu loh. Maka kita butuh proses, kita butuh latihan, kita butuh gagal, kita butuh salah ya kan untuk menuju kesempurnaan itu. Jadi mulai dari sekarang ya udah mulai aja dulu nulis ya, tulis aja dulu seberapa bisa, seberapa mampu. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan menemukan sendiri tuh stylenya. Tulisan kita tuh ciri khasnya apa. Terus kita juga akan menemukan nih kayak mana sih cara nulis yang lebih baik buat kita ya, yang paling efektif buat kita. Karena lain-lain orang lain-lain cara tuh. Nah terus yang ketiga kita juga bisa jadi menemukan jati diri ya. Oh iya ternyata gue jadi penulis ini cita-citanya nih gitu. Oh iya ternyata penulis ini sekedar hobi. Oh iya ternyata untuk menulis ini jadi kayak tujuan hidup yang benar-benar kayak yang aspiration gitu ya. Yang mana itu jadi kayak the only one in life gitu loh. Ketemu nanti seiring proses. Terus juga berhenti overthinking ya, ini masalah semua anak muda ya, berhenti overthinking. Oke Sobat Pena, jadi dari awal sampai akhir ini kita udah membahas tentang kepenulisan, dan juga Sobat Pena mungkin bisa memetik tip and trick yang diberikan oleh Pak Aul tadi. Yang penting kita ada niat dulu, terus kemauan, dan jangan FOMO. Terus juga tadi kita nggak perlu tulisannya tuh harus sempurna, karena kita bakal ada revisi tentunya. Jadi Sobat Pena yang di rumah jangan pernah takut untuk memulai menulis. Oke, mungkin segitu aja podcast kita hari ini Sobat Pena. Juga tip and trick dari Pak Aul tadi bisa bermanfaat, dan Indah juga ucapkan terima kasih kepada Pak sama-sama. Aul. Terima kasih juga sudah mengundang, seru banget. Yang telah memberikan kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you, bye.